Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan bahwa pemusatan latihan di Jakarta bukan sekedar agenda persiapan biasa. TC yang berlangsung pada 26 hingga 30 Mei 2026 itu menjadi ajang seleksi krusial untuk menentukan skuad yang akan dibawa ke Piala AFF. Hartman menekankan bahwa setiap pemain memiliki peluang yang sama, tetapi harus mampu membuktikan kualitasnya selama TC berlangsung. Menurut Hartman, pemanggilan pemain kali ini merupakan hasil dari pemantauan panjang sepanjang musim kompetisi domestik. Namun, keputusan akhir tetap akan ditentukan melalui performa di lapangan selama TC. Ia menegaskan, TC menjadi momentum penting bagi pemain untuk mengamankan tempat di skuad utama. Selama 5 hari di Jakarta, para pemain akan menjalani program latihan intensif yang dikombinasikan dengan pertandingan internal. Agenda ini dirancang untuk menguji kesiapan fisik, pemahaman taktik, serta kemampuan beradaptasi dalam sistem permainan tim. Pertandingan internal menjadi salah satu indikator utama bagi tim pelatih dalam menilai performa pemain secara langsung, termasuk chemistry antar pemain di dalam tim. Menariknya, Hartman juga membuka peluang bagi pemain yang tampil impresif di TC untuk melangkah lebih jauh. Tanpa banyak rumor, tanpa drama, dua pemain berdarah Belanda bikin kejutan besar. Ian Maatsen dan Jairo Riedewald resmi jadi warga negara Indonesia. Kabar unggahan story Instagram mereka yang memperlihatkan dokumen naturalisasi langsung bikin jagat bola tanah air gempar. Ya, dua pemain yang pernah bersinar di Premier League itu kini disebut bakal membela Garuda. Langkah ini diam-diam dirancang rapi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ini sebagai bagian dari strategi senyap jelang FIFA Matchday Juni mendatang. Disebutkan dokumen Ian dan Jairo dilaporkan sudah ditandatangani pada 27 April 2026. Banyak yang menyebut ini sebagai sinyal bahwa Indonesia tidak lagi main-main dalam urusan sepak bola. Meski sempat tersendat karena dokumen, sinyal positif sudah datang. Bahkan pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman disebut sudah bicara langsung dengan Jairo. Back Leeds United Pascal Struijk mengunggah bendera merah putih. Sontak hal ini bikin geger pencinta sepak bola tanah air. Struijk diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak sang ayah. Namanya santer dikaitkan dengan skuad Garuda karena komentarnya di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Pirro. Dia menyebut Joel Pirro sebagai penyerang Indonesia. Pemain Indonesia sambil menyertakan emot ikon bendera merah putih. Tak lama kemudian giliran Joel Pirro yang mengomentari akun Instagram Struijk. Indonesia memanggil, tulis Joel Pirro. Komentar mereka jelas menimbulkan spekulasi. Ada yang beranggapan jika Struijk berminat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Mereka berharap bek berusia 25 tahun itu benar-benar ingin memperkuat Garuda. Jika Struijk benar membela Indonesia, John Hartman dijamin full senyum. Benteng pertahanan Garuda bakal sangat kokoh lantaran ada Dix, Jai Itzes, hingga Mes Hilgers. Impian untuk bermain di Piala Dunia 2030 tampaknya akan realistis untuk digapai. Timnas Indonesia dalam waktu dekat akan mengikuti kompetisi Asian Championship atau Piala AFF. Berbagai persiapan sudah dilakukan, salah satunya Garuda Calling untuk wajah baru pemain terpilih guna melakukan TC. Menariknya sebagai pelatih baru, John Hartman menggunakan strategi yang berbeda. Bahkan ia sempat mencoret nama-nama pemain sepak bola yang sebelumnya rutin menjadi wajah Timnas Indonesia. Dari 23 pemain yang John Hartman kumpulkan, nama-nama langganan banyak yang tersingkir. Belusukan John Hartman di Super League tampaknya membawa hasil, sebab kebanyakan pemain Timnas yang ia pilih merupakan pemain reguler di klub atas Super League. Menurut Hartman, potensi pemain domestik Indonesia cukup bagus. Itulah alasannya banyak memilih pemain lokal yang memang bisa bermain optimal di lapangan. Laga Piala AFF sendiri akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang. Indonesia berada di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang babak playoff. Back Leeds United Pascal Struijk sempat mempertimbangkan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada 2025 lalu. Pascal Struijk merupakan pemain asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Back 25 tahun itu memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayah. Hal itulah yang back Leeds United tersebut memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun Pascal Struijk mengaku bahwa ia mempertimbangkan semua negara yang bisa membuatnya main di Timnas.
Apalagi pemain binaan Akademi Leeds United itu memenuhi syarat untuk membela 3 negara, yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Dalam wawancara lainnya pada 2020 lalu bersama Sport Magazine, Pascal Struijk mengatakan bahwa dia memiliki darah Indonesia. Lebih lanjut, Struijk juga mengaku bahwa terkadang ia merasa orang Indonesia. Pascal Struijk kini santer dirumorkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut usai Joel Pirou memberikan komentar di postingan Kapten Leeds United tersebut. Indonesia is calling, tulisnya. Struijk hingga saat ini belum pernah mendapatkan panggilan dari timnas senior Belanda maupun Belgia. Hal tersebut memungkinkan PSSI untuk menaturalisasi pemain bernomor punggung 21 itu di Leeds United. Bek Persija Jakarta, Shane Patinama mengonfirmasi kehadirannya dalam pemusatan latihan timnas Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026 mendatang. Pemanggilan ini tetap dilakukan sebagai langkah persiapan skuad asuhan Shin Tae-yong menjelang turnamen Piala AFF 2026. Patinama dipastikan tidak bisa memperkuat skuad Garuda pada laga uji coba FIFA Matchday Juni 2026 akibat sanksi disiplin. Ya, saya masuk training camp, jadi saya akan berada di sana dan saya sangat senang soal ini, ujar Shane Patinama. Meskipun menyadari keterbatasan kondisinya untuk turun ke lapangan, Patinama menyatakan antusiasmenya untuk menunjukkan performa terbaik di depan jajaran pelatih. Ia menargetkan masa latihan ini sebagai ajang pembuktian kapasitasnya sebelum sanksi berakhir. Sanksi Patinama diperkirakan akan tuntas sebelum bergulirnya Piala AFF 2026 yang dijadwalkan pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam Grup A pada turnamen berbengsi antar negara Asia Tenggara tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, mengirim pesan tegas kepada pemain yang mendapat panggilan ke pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026. Hartman mengatakan ini adalah momentum para pemain menunjukkan kualitas terbaiknya. Sebalik 23 pemain resmi dipanggil Hartman untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026. Rencananya pemusatan latihan tersebut akan berlangsung di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026 mendatang. Yang menarik, pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan ini didominasi oleh pemain yang berkiprah di Super League. Agenda ini menjadi fase penting setelah pemantauan panjang yang dilakukan oleh pelatih John Hartman bersama staf teknis terhadap performa pemain di kompetisi domestik sepanjang musim. Karena itu, Hartman meminta para pemain memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan yang terbaik. Juru taktik asal Inggris itu menjanjikan tempat utama bagi mereka yang berhasil lolos tahap penyaringan di pemusatan latihan. Pemain yang menunjukkan kualitasnya selama pemusatan latihan berkemungkinan terpilih kembali untuk melakoni agenda FIFA Matchday periode Juni 2026. Satu negara yang sudah diketahui akan menjadi lawan Timnas Indonesia dalam agenda tersebut adalah Oman, yang kabarnya akan berduel pada 5 Juni 2026. Sementara turnamen Piala AFF 2026 akan berlangsung pada 24 hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam versus Timor Leste. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, dikabarkan telah meminta kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk membawa 2 pemain diaspora tambahan ke skuad Garuda. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa pemain diaspora atau keturunan yang diinginkan John Hartman? Nama fullback kanan Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle, Tristan Guyer, jadi yang paling kencang. Tristan Guyer sudah memberi 2 kode segera membela Timnas Indonesia. Medio Maret 2025, Tristan Guyer terang-terangan terbuka memperkuat skuad Garuda. Ia juga memiliki tato bertuliskan keluarga di dadanya. Satu lagi, Tristan Guyer pada September 2024 mengaku sudah dihubungi PSSI, namun proses naturalisasinya agak tertunda setelah pesepak bola 21 tahun ini mengalami cedera parah musim lalu. Setelah absen di sepanjang musim 2024-2025, Tristan Guyer tampil gemilang bersama PEC Zwolle. Tak hanya tangguh dalam bertahan, Tristan Guyer juga dapat diandalkan membantu serangan. Terbukti dari 18 laga Eredivisie 2025-2026, Tristan Guyer mengemas 3 gol. Hebatnya, 3 gol itu dicetak Tristan Guyer dari 3 laga beruntun. Baru berusia 21 tahun, Tristan Guyer yang dapat berperan sebagai fullback kanan, kiri, dan bek tengah ini dapat masuk proyek jangka panjang Timnas Indonesia.